Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Madani, ya, teman-teman yang hadir semuanya, saya sangat bersyukur dan memberikan apresiasi di tengah-tengah kesibukan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bahkan ada yang baru datang dari tugasnya, ya, bisa menyempatkan untuk hadir bersama-sama kita bersilaturahim pada malam hari ini. Dalam keadaan kita alhamdulillah masih berada dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa berukhuwah berjamaah, nikmat kita masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita malam hari ini insyaallah menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat, sakinah, dan juga menjadi sebab para malaikat memberikan naungannya serta doa kepada kita, kebaikan dan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin dimakan Allah taala, kali ini saya barangkali yang kedua dapat bersilaturahim bersama bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Madani Al-Khor. Setelah dulu bulan Ramadan tahun 2015, ya, mungkin kalau koreksi kalau saya lupa, ya, seingat saya tahun itu, karena 2016 saya ingat itu saya menerbitkan buku yang ketiga, judulnya Tadabbur Quran di Akhir Zaman. Itu adalah catatan oleh saya mengisi pengajian-pengajian di bulan Ramadan tahun 2015. Karena nggak mungkin 2015 saya safari Ramadan di sini lalu langsung terbit bukunya. Jadi itu butuh proses. Seingat saya buku itu tahun 2016. Ya. Waktu itu saya datang kemari bawa oleh-oleh buku yang kedua, yaitu Tafsir Sesat. Kalau di bahasa Inggris kan itu misguide tafsir, karena saya dulu berkecimpung di Majelis Ulama Indonesia di Komisi Penelitian dan Pengkajian. Itu ditugaskan oleh Majelis Ulama untuk mengkaji aliran-aliran menyimpang, aliran-aliran sesat di Indonesia. Sebelum difatwakan oleh Majelis Ulama, data-data apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu diserahkan ke Komisi Pengkajian, lalu kemudian kita kaji, dan tugas anggota dan pimpinan Komisi Pengkajian ini adalah membuat atau mendiseminasi, ya, kajian tentang aliran yang sedang diteliti atau dipantau, diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka dari perjalanan waktu itu lahirlah buku Tafsir Sesat waktu itu. Sebelumnya buku yang pertama itu saya menulis tentang kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Itu terjemahan sekaligus juga saduran dari tesis kami di Al-Azhar, Kairo, Mesir, tentang metode hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Nah, 2016 buku yang ketiga itu lahir oleh perjalanan safari dakwah di Qatar ini.
kemudian berhenti cukup lama itu, kurang lebih 4 tahun, baru kemudian terbit lagi buku saya 2021 di masa pandemi justru. Jadi di masa pandemi ini banyak hikmahnya. Ada 2 buku yang terbit, nanti insya Allah bisa Bapak lihat dalam tayangan video nanti. Itu yang pertama adalah nge-share pesan-pesan tauhid untuk negeri. Yang berikutnya, yang kelima buku itu adalah Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Nah, di 2023 alhamdulillah saya menyelesaikan 2 naskah, yaitu Penyucian Jiwa untuk Pemajuan Bangsa yang biru ini, dan yang satu adalah lebih tebal lagi, ya, itu adalah kumpulan kompilasi khutbah-khutbah Jumat yang kami berikan judul Khutbah-Khutbah Penyucian Jiwa Bangsa. Meskipun judulnya khutbah, tetapi isinya sebenarnya bisa untuk kajian-kajian ataupun bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman tentang keislaman kita sehari-hari. Alhamdulillah, dengan izin Allah, tahun ini kami sudah ke beberapa negara untuk menyampaikan, mensosialisasikan 2 buku ini. Terakhir di Australia kemarin bulan Juni selama 20 hari, dan sekarang bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu walaupun waktu saya singkat, di sela-sela mengikuti muktamar dan peluncuran ensiklopedia undangan dari Universitas Qatar, ya, dari Muktamar Fakultas Syariah, yaitu Konferensi Internasional Pemikiran Pembaruan Yusuf Qaradawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh saya berdiri? Boleh. Biar lebih apa ya, saya juga biar nggak ngantuk gitu, karena ini jam tidur saya ini. Hari pertama saya sampai hari Ahad siang, malam itu sangat lelah, sebetulnya nggak terlalu lelah sih, cuma jam 6 itu sudah berat sekali mata saya, jadi saya tidur. Malam kedua, malam ketiga kebetulan juga acara muktamar itu hanya sampai jam 3 sore, hanya sampai waktu asar. Jadi pulang, selonjor sedikit, udah tiduran, ngantuk, jam 6 habis sholat maghrib, jamak isya itu langsung tidur. Jadi ini sebenarnya sudah overtime. Kalau saya pukul 8, di Jakarta sudah pukul 12. Karena di Jakarta tidak pernah saya tidur lebih dari jam 10 malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita tentang pendidikan adab dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu ya perhatikan di awal surat Al-Baqarah itu ada 3 tipologi manusia di hadapan Al-Quran. Apa saja? Pertama, mukminun. Yang kedua, kafirun, munafikun. Mudah-mudahan kita tergolong pada golongan yang pertama ya, insya. Bicara tentang kafirun dan mukminun, ada peringatan keras dari Allah tentang mereka ini. Bukan soal ciri-cirinya, tetapi bagaimana orang kafir dan munafik itu membangun keluarga. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 10 dan 116. Itu untuk orang kafir. Bagaimana mereka membangun keluarga? Siapa yang mau baca? Boleh dibaca ayatnya. Ali Imran ayat 10 dan 116. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Ayat 116 agak mirip redaksinya, hanya berbeda. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ujungnya berbeda. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, apa artinya coba? Lan tughniya anhum amwaluhum, harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi bicara tentang harta dan anak, itu tidak akan dapat menolong mereka dari siksa Allah. Bahkan mereka itu akan menjadi bahan bakar di dalam neraka. Kalau ayat yang 116 itu mengatakan mereka adalah penduduk-penduduk
neraka dan kekal di dalamnya. Artinya apa? Ada masalah yang memisahkan kita dengan orang kafir itu. Salah satu perbedaan yang mencolok bukan hanya soal akidah, bukan hanya soal kita ini beriman, bertauhid kepada Allah atau tidak, bukan hanya kita ini sholat atau tidak. Karena yang membedakan orang yang beriman dengan orang kafir, kata Nabi, salah satu tanda pokoknya adalah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salat. Orang nggak sholat itu dianggap kafir. Ciri orang kafir itu ya nggak sholat 5 waktu. Bukan hanya mereka tidak, antara perbedaan kita dengan mereka bukan hanya soal kita puasa dan mereka tidak puasa Ramadan. Bukan hanya kita berhaji dan mereka tidak haji. Tetapi ingat, di dalam Quran di 2 ayat ini, perbedaan orang kafir dengan orang mukmin itu adalah dalam 2 hal yang juga penting. Bukan hanya soal rukun iman, rukun Islam ya, tapi pengelolaan harta dan pendidikan anak-anak. Kalau ini salah, keliru, orang mukmin keliru dalam pengelolaan hartanya, amwalnya, dan auladnya, pendidikan anak-anaknya, maka konsekuensinya sangat berat. Apa konsekuensinya? Ulaika hum waqudun nar. Mereka bisa jadi bahan bakar di dalam neraka. Ya. Maka kita nggak mau dong. Udah capek-capek ngumpulin harta di dunia ya. 2 hari kerja malam, ya kan? Lembur, apalagi yang di offshore 28 hari gitu ya. Saya pernah dakwah di offshore di Natuna. Itu 4 hari aja udah pusing. Ya, makan tidur, tidur diganggu pula suara sirine ngau, wing. Harus kumpul ke titik evakuasi, apalah ini. Jadi kalau seminggu saya bisa stres, gila saya bilang. Udah gitu tidur, gak ada matahari, gak ada jendela lagi kan, di kamar itu di dalam kapal apa namanya, kapal ya itulah untuk mengambil minyak itu. Kita sampai mencari harta itu nggak gampang, ada lelah. Ya. Mendidik anak, dapat anak, kita harapkan membangun keluarga sudah juga mengeluarkan biaya, ya, effort yang luar biasa. Tapi kalau kita salah kelola dalam mengelola harta kita, mencari harta, kemudian mendidik keluarga, salah-salah itu bukan menjadi tangga bagi kita untuk menuju surganya Allah, tetapi justru bisa menjadi bahan bakar kita di dalam neraka. Itulah yang menjadi kesalahan besar orang-orang kafir itu. Artinya apa? Al-Quran ingin mengatakan bahwa paradigma orang mukmin itu tidak boleh sama dengan orang kafir dalam mencari harta dan mendidik anak. Ya. Orang munafik, kita tahu orang munafik ini dalam Quran banyak cirinya. Kalau Bapak Ibu ditanya apa ciri orang munafik, paling yang ingat 3. Ya, kalau berkata dia bohong, kalau dia janji, kalau dia diberi amanat, berkhianat. Itu ciri munafik praktis, yang praktikal itu. Bukan munafik akidah, bukan munafik yang di dalam hatinya kufur kepada Allah dan Rasulnya, tetapi menampakkan bahwa dia adalah orang-orang beriman. Maka kaum munafik itu disebutkan dalam Al-Quran itu adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya lebih dalam daripada orang kafir. Dia berada di dalam keraknya neraka, paling bawahnya neraka, menyatu dengan bahan bakarnya neraka itu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 55 dan 85. Monggo silakan dilihat Bapak Ibu ya. Siapa yang mau baca? At-Taubah 55 dan 85. Fala tu'jibka
amwaluhum. Ayo Ustaz Siswadi, silakan baca ini. Saya belum buka. Oh, buka. Ya, buka dulu dong. Kirain sudah hafal. Ada yang hafal surat Taubah? Hah? Ada hafal surat Taubah? Saya kasih buku gratis. Oh, saya. Kalau hafal tidak perlu buka mushaf di handphone, ya. Hah? Ayo, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum Wala. fala tu'jibka amwaluhum wa la auladuhum. Innama yuridullahu Innama yuridullahu ayyu'adzibahum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum Al-yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sampingnya coba baca. Yang udah buka. Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Janganlah kamu, wahai Muhammad SAW, tentu juga khitab ini untuk kita juga umat Rasulullah. Jangan kalian, wahai umat Islam, silau, bangga, ya, membuat kalian takjub. Siapa? Ya, amwaluhum wala auladuhum. Harta-harta yang dimiliki orang munafik dan tidak pula anak-anak mereka. Kenapa? Kita nggak boleh bangga, nggak boleh silau, nggak boleh takjub dengan kehebatan harta-harta dan anak-anak orang milik orang-orang munafik. Karena sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak itu. Oh, berikan. Belum di akhirat, tapi di mana? Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, mereka ini akan disiksa oleh Allah dengan harta dan anak-anak mereka. Kenapa? Salah kelola, salah merawat, salah dalam mendidik. Ya, nggak cukup. Wa tazhaqa anfusuhum. Mereka dicabut nyawanya dengan susah payah. Nauzubillah min. Ayat yang sama itu 85. Hanya beda, kalau tadi liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, kalau di 85 itu innama yurid ayyu'adzibahum biha fid dunya. Enggak pakai al-hayat dan tidak pakai lam. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Baik, ini sebagai intro. Memang kalau intro itu harus menusuk dulu. Harus goyang dulu ya, supaya majelis ini bisa hidup gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kita punya wawasan tentang satu, pengelolaan harta, yang kedua pendidikan keluarga. Itu yang membedakan kita dengan orang kafir dan munafik. Kalau kita sama dengan mereka, ya, cara mencari harta, cara mengelola harta, cara mendidik keluarga kita nggak ada bedanya dengan orang kafir munafik. Terus pertanyaannya, apa yang membedakan kita dari mereka? Oh Pak Ustadz, kita sudah sholat, kita sudah zakat. Apa yang tidak mereka lakukan, ibadah, bertauhid kepada Allah, kita lakukan sementara mereka tidak. Tapi menurut Al-Quran itu nggak cukup Bapak Ibu. Menurut Al-Quran, orang beriman itu harus memiliki yang disebut dengan etalase yang bisa menjadi cermin bagi orang lain di luar Muslim. Cerminan tauhid kita kepada Allah, cerminan bahwa keimanan kita ini betul, ya, di hadapan orang lain itu
Kalau mereka diajak suruh sholat ini nggak mungkin, karena mereka nggak beriman pada Allah kan. Yang mereka bisa lihat itu adalah penampilan seorang muslim itu, attitude-nya benar apa enggak dalam mencari harta dan mengelola atau mendidik anak-anak di dalam keluarga. Maka itu Al-Quran banyak sekali memberikan panduan bagaimana kita mencari nafkah, mengelola harta dengan baik. Karenanya Nabi SAW kan ketika dalam hadis itu mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati illa wa huwa yus'alu an arba'in. Ya, nanti di hari kiamat kalau kita akan melewati sirat itu, semua kaki akan tergelincir pada hari kiamat. Ya, sampai betul-betul kalau mereka ingin selamat, mereka harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ditanya adalah tentang harta. Yus'alu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana harta itu dia dapat dan kemana harta itu dia nafkahkan, dia keluarkan, dia habiskan. Itu tentang harta. Terus tentang keluarga bagaimana Pak Ustaz? Itu juga masih ada di dalam hadis itu. Ketika Nabi SAW menyatakan apa? Bahwasanya setiap orang itu nanti akan ditanya tentang an umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablahu. Masa mudanya itu dihabiskan untuk apa? Ya. Jadi ini juga bagian dari bagaimana Rasulullah mendidik umatnya ini agar kita mencari harta, membangun keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Maka ini tidak bisa dipisahkan dalam akhlak, bangunan karakter setiap muslim. Ya. Nah, ketika bicara tentang pendidikan adab di dalam keluarga, saya ingin kita semua mentadabburi doa Nabi Ibrahim. Ya, jadi saya rasa singkat nggak perlu lama-lama ini tema ini ya, karena saya ingin mengajak kita merenung untuk bermuhasabah. Ada doa Nabi Ibrahim yang sangat penting untuk kita ketahui, bukan hanya tahu tapi juga kita jabarkan, kita wujudkan dalam kehidupan. Biasanya doa Nabi Ibrahim yang Bapak tahu itu apa? Rabbi ja'alni muqimah shalah, satu. Ada lagi? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ada dua. Hadzal balada dan hadzal baladan amin. Ada dua ayat. Ada lagi? Rabbi habli. Itu doa yang populer. Agak susah dikit nih misalnya. Itu di surat Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ini doa tentang mendidik keluarga. Surat Ibrahim ayat 37. Ya Allah, sungguh aku menempatkan anak cucu keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman. Tapi walaupun tidak ada tanaman, tidak ada tanda kehidupan di situ, tidak ada air, tapi itu di dekat rumahmu yang agung, inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan mereka itu, Ismail dan keturunannya, di lembah yang tandus ini. Untuk apa Ibrahim bersusah payah pergi dari mana? Palestina, Baitul Maqdis, yang hari ini merintih, yang hari ini sendirian, yang hari ini merasa ditinggalkan oleh umat Islam seluruh dunia. Tidak ada yang membela kecuali umat Islam yang ada di sana. Dia jauh-jauh datang ke lembah Makkah itu untuk apa? Mencari tempat di rumah yang agung, di rumah Allah yang agung, inda baitikal muharram. Untuk apa? Liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat. Jadi pendidikan keluarga itu dimulai dari apa?
dari sholat. Allah akan berikan karunia rezeki kalau kita punya orientasi untuk mendidik anak-anak kita itu dengan apa? Dengan sholat. Mekah itu tandus, tidak ada kehidupan. Orang pertama yang memakmurkan lembah Makkah itu adalah Nabi Ibrahim beserta istrinya Hajar. Dia bawa putranya Ismail yang baru lahir ke lembah yang tandus itu. Ya, kira-kira ada nggak orang waras zaman sekarang itu bawa istrinya hijrah? Ya, kalau hijrah ke Qatar enak Pak. Ya, walaupun tandus-tandus gersang gini, oh mantap fasilitasnya, ya kan? Apa aja ada di sini. Ya. Mungkin kalau 50 tahun yang lalu ke Qatar itu kosong, nggak ada apa-apa, cuma onta aja yang ada di sini. Ya. Rumah gubuk-gubuk, ya. Itu 50 tahun lalu Qatar masih kondisinya tidak lebih baik dari Indonesia waktu merdeka. Ya. Kersang. Apalagi Mekah, di sini udah dekat laut masih mending. Ada oase masih mending. Mekah itu tidak ada kehidupan, tidak ada air sama sekali ketika Ibrahim sampai di sana. Kalau ada orang waras mau mengajak anak istrinya hijrah ke sana, itu saya kira itu orang disebut orang gila, orang sinting. Ya, tapi istrinya ditempatkan di situ terima. Ya, sampai istrinya itu Hajar mengatakan, ketika Ibrahim pulang kembali ke ke Baitul Maqdis, istrinya balik badan tanya kepada suami yang sudah pergi dari arah kejauhan. Dia bertanya dari belakang, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kau untuk meninggalkan kami di sini? Iya. Kalau begitu, kata Hajar, idzan lan yudayyi'ana Allahu abadan, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami hidup di negeri yang tandus ini. Dan betul ya, setelah itu ada kisah tentang bagaimana Hajar itu kemudian berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah mencari air. Ada usaha, kemudian Allah berikan air itu bukan kepada Hajar, tapi justru dari tumit kaki yang dihentakkan oleh Ismail keluarlah memancar sumur Zam-Zam. Subhanallah. Jadi yang usaha ibunya, ya, airnya keluar dari bawah tanah tumit kaki putranya Ismail. Subhanallah. Nah, ada satu lagi doa yang sering kita luput di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83. Ujungnya itu kalau saudara sering dengar itu istilah qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 89. Hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak. Kembali lagi harta dan anak. Jadi konsep Al-Quran ini membangun peradaban itu sebenarnya pilarnya selain rukun iman, rukun Islam, itu dua hal ini. Anda benar enggak mencari harta, dan benar tidak Anda mendidik keluarga? Sebab nanti di akhirat itu yang akan menjadi batu ujian kita itu, ya, bukan hanya kita ini akan dihisab oleh Allah sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, tapi juga yang akan dihisab oleh Allah yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana ketika itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah menghadap dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, siapa yang punya hati yang selamat itu dijabarkan dalam doanya Nabi Ibrahim di rangkaian ayat 83 sampai 88. Apa doanya? Apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im
wala tukhzini waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wala tukhzini yauma yub'ats. Mari kita uraikan satu persatu isi doa ini, ya. Ketika Ibrahim itu, jadi begini ya, hebatnya Nabi Ibrahim itu ketika membangun peradaban, membangun keluarga, itu seringkali beliau itu sampaikan kepada kita umat Rasulullah, digambarkan dalam Al-Quran itu dalam bentuk doa. Doa-doa Ibrahim itu sangat inspiratif. Dan doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tetapi itu ada konsep-konsep kunci kita dalam mendidik keluarga. Apa pilar mendidik keluarga? Adab dalam keluarga yang baik. Pertama, Rabbi habli hukma. Ya Allah, Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum atau ilmu dan hikmah. Apa sih maksud doa ini buat kita itu? Untuk membangun keluarga. Membangun keluarga, pilar pertamanya adalah Anda harus punya modal ilmu tentang agama. Why? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa membangun keluarga kok harus punya modal ilmu agama? Karena ilmu tentang mendidik anak Anda nggak bisa dapatkan di bangku sekolah. Ada nggak dari SD sampai perguruan tinggi sampai S3, S00? Hah? Ilmu mendidik anak ada nggak? Pernah dapatkan itu? Ada prodi jurusan ilmu pendidikan anak? Ada. Pendidikan jasmani ada. Ilmu farmasi ada, ilmu tentang apa? Ilmu gizi ada. Ya. Apalagi teknik, apalagi bagian perminyakan, apalagi ilmu banyak itu di ITB. Tidak ada alumni ITB banyak ya? Ada. Kalau nggak salah dulu waktu di Qatar itu saya ngisi pengajian juga alumni ITB itu. Ya, nggak tahu di daerah mana saya lupa. Itu ilmu-ilmu yang kita pelajari ini banyak sekali prodi-prodinya. Ya. Tetapi tidak ada prodi pendidikan keluarga sakinah. Ada? Halo? Assalamualaikum. Pernah belajar Pak? Nggak ada. Ini dulu sebelum nikah, Anda sebelum nikah pernah nggak ikut pendidikan akademi keluarga? Ada? Nggak ada kan? Saya juga enggak. Jadi kita lebih sibuk cari jodoh ya. Ada biro jodoh. Sibuknya di situ biro jodoh. Ada ta'aruf, sibuknya ta'aruf. Terus abis itu udah ta'aruf, udah oke, dua pihak, dua keluarga ketemu, sibuknya apa? Cari gedung. Terus sibuknya apa? Cari catering. Terus ngontak KUA. Bikin pelaminan, bikin dekor, bikin ini macam-macam. Tapi ilmu tentang parenting itu mana? Nggak ada disiapkan. Apa ilmu parenting itu bisa kita lakukan? Hanya dari Quran. Ya. Hanya Quran dan Sunnah yang bisa menjabarkan ilmu tentang pendidikan keluarga itu. Nggak ada di bangku kuliah dimanapun di dunia ini. Nah ini kekurangan kita Pak. Dunia pendidikan. Sekarang pertanyaan, kenapa kita ini minus ya, bahkan defisit pemimpin yang punya karakter leadership yang kuat ya, yang berkarakter. Itu kita defisit. Bangsa Indonesia ini 280 juta tapi pemimpinnya ya begitu semualah kita tahu. Macam-macam karakternya ya, rusak. Mulai dari ada polisi yang begitu ya, ada apa jadi kurir narkoba lah, ada yang bunuh lah ya, ada yang macam-macam ya, ada yang meres lagi. KPK kok meres itu gimana? Bingung saya. Penegak hukum kok begitu ya? Bingung. Udah berapa menteri, kepala daerah itu yang korupsi, yang masuk penjara di negeri kita, ya.
calon pemimpin kita setiap kali pemilu ya beredar gitu-gitu aja. Kita dihadapkan pada ini sentimen sama saya. Jadi, oh ya, story apa gimana? Cek. Ya. Biar nggak ngantuk kali. Jadi kita hanya dihadapkan kepada pilihan menu-menu pemimpin itu. Ya, mohon maaf ya. Masih banyak yang nggak bisa ngaji. Sholat pun enggak. Gitu. Ngerti agama juga enggak. Tapi kok dihadapkan kita pilihannya itu aja gitu. Maka kenapa ini bisa terjadi? Ini dari defisit. Kenapa defisit kepemimpinan? Kenapa defisit orang-orang benar itu memimpin bangsa dan negara dengan baik? Karena bukan hanya, kan kata ada bilang, karena orang-orang baiknya nggak mau tampil, orang-orang baiknya nggak mau berpolitik. Bukan cuma itu, Pak. Tapi akar masalahnya adalah keluarga-keluarga kita, rahim-rahim perempuan ini pelit melahirkan sosok-sosok pemimpin hebat. Ya, karena kita mendidik anaknya ya salah-salah. Kita mendidik anak kita tanpa ilmu. Kita mendidik anak tanpa adab. Tidak dengan Quran dan Sunnah. Itu satu. Maka Nabi Ibrahim dengan doanya ini mengingatkan kita pentingnya kita punya ilmu tentang agama. Rabbi habli hukma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu tentang hikmah, ilmu tentang hukum, bagaimana kami bisa mengelola kehidupan dunia ini dengan syariat yang kau turunkan. Yang kedua, apa prinsip membangun atau pendidikan keluarga, adab dalam keluarga ini adalah al-hidni bis-shalihin. Ya Allah, pertemukanlah aku, gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Maksudnya apa? Orang tua harus menyiapkan lingkungan, kondisi yang baik untuk tumbuh kembang anaknya bersama orang-orang yang soleh. Jadi lingkungan ini penting. Ya, jadi bukan hanya sekedar rumah yang nyaman, rumah yang banyak fasilitasnya, tetapi juga harus melihat kelilingnya. Sekelilingnya itu siapa? Orang-orang baik atau orang-orang jahat. Makanya ada peribahasa dalam bahasa istilah Arab itu apa? Ikhtarib jar fablada. Pilihlah tetangga sebelum kau pilih rumah. Kau mau tinggal di situ kan lama. Kau mau tinggal di situ kan seumur hidup. Ya, maka pilihlah tetangga. Siapa tetanggamu itu? Profil mereka bagaimana? Cara mendidik anak mereka itu bagaimana? Itu kita harus lihat. Baru kita cari lingkungan itu yang baik, baru kita bangun rumah, baru kemudian kita bisa tenang dan nyaman, ya, mendidik dan menumbuh kembangkan anak kita di dalam lingkungan itu. Jadi pentingnya kita dan keluarga kita ini berada dalam lingkungan orang-orang yang saleh. Yang ketiga adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku buah tutur kata yang baik buat generasi yang datang setelah saya, setelah kami, yang datang kemudian. Jadi penting ini setiap orang tua itu memberikan apa? Contoh tauladan. Supaya apa? Teladan bapaknya, ibunya dalam kebaikan itu terus dikenang oleh anak-anaknya. Jadi buah bibir anak-anak kita. Jadi tutur kata yang baik. Ya, dulu orang tua saya begini, mencontohkan begini, sholat begini, disiplin, tepat waktu. Orang tua saya dulu begini, cara mendidik kami itu begini. Didik anaknya dengan sholat, didik dengan Quran, didik dengan adab yang baik. Ya. Dulu orang tua itu terus menjadi tutur bicara. Dan itu jadi kemudian apa? Menurun nilai-nilai ini. Diturunkan kepada anak cucu. Anak kita akan cerita kepada cucu kita bagaimana kita dulu mendidik mereka. Nanti cucu kita akan cerita bahwa anak kita dulu mendidik mereka dengan cara begini. Nah itulah yang makanya dalam Al-Quran itu disebutkan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Satu generasi itu dinilai baik ketika mereka bisa
mewariskan nilai-nilai baik itu kepada generasi berikutnya, insya Allah. Yang keempat, waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikan aku termasuk orang yang mewarisi surga. Artinya apa? Orientasi Bapak Ibu sebagai orang tua dalam keluarga ini harus orientasi bagaimana memiliki orientasi kita ini harus menjadi pewaris surga. Artinya apa? Di dalam mendidik keluarga itu kita harus punya target. Apa target kita? Yuk, kita bukan hanya kumpul, bukan hanya hidup bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita pengen nanti hidup bersama-sama juga sekeluarga masuk ke dalam surga Allah. Itu maksud ayat ini. Ya, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi menarik doa Nabi Ibrahim itu. Jadi visi keluarga itu apa? Bukan hanya di dunia baik, tetapi juga di akhirat. Harus menjadi apa? Para pewaris surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, waghfir li abi. Nah ini, berbakti pada orang tua. Kalau Nabi Ibrahim dulu berbakti pada orang tuanya itu doakan bapaknya. Ya Allah, ampuni ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Meskipun doa ini itu kemudian dijelaskan di dalam ayat-ayat lain, surat lain, bahwa kalau orang kafir itu didoakan oleh anaknya, itu tidak akan berpengaruh, tidak akan mengubah, tidak akan menghapus dosa-dosa orang tua itu. Ya. Nah, meskipun demikian, kita tetap mengambil teladan dari Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim saja mendoakan orang tuanya yang kafir agar diampuni oleh Allah. Apalagi kita orang tua muslim, anak muslim, cucu muslim semuanya. Kita ini harus berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, mohon maaf. Berbakti kepada orang tua dengan cara bagaimana? Memintakan ampunan Allah untuk orang tua kita. Itulah ciri anak yang berbakti. Makanya ada doa kan? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku kecil. Ya, jadi berbaktilah. Sebab begini, ada hadis Nabi SAW mengatakan, baru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tua, niscaya anak-anak kamu nanti akan berbakti kepada kalian. Itu hukum sunnatullah itu. Ya, kalau kita ingin anak kita nanti bakti sama kita ketika kita sudah tua, maka kita pada saat orang tua kita masih hidup, kita harus apa? Berbakti kepada mereka. Supaya apa? Keberkahan Allah berikan kepada kita. Ya, sebab anak itu nanti akan mencontoh. Jadi anak itu kan katanya adalah pencontoh yang paling baik. Ya. Anak itu pencontoh tukang copy paste yang paling baik dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ngomong asal-asalan, ngomong gak punya adab, anaknya pasti begitu. Dia nyontoh dari bapaknya, nyontoh dari emaknya. Ya. Kalau orang tuanya bilang, jangan ngerokok, tapi bapaknya ngerokok, ya nggak bisa. Sholat tepat waktu, bapaknya kagak sholat tepat waktu, ya nggak bisa. Sebab anak itu copy paste kita. Ya. Nggak bisa kita hanya suruh dengan verbal, dengan ucapan, tapi kita tidak contohkan dengan tindakan, itu nggak bisa. Ya. Nah yang terakhir, yang keenam dalam doa Nabi Ibrahim ini adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Artinya apa? Dalam mendidik keluarga, kita ini bukan hanya berorientasi kesejahteraan di dunia, tapi juga kesejahteraan di akhirat. Jangan sampai keluarga kita senang di dunia, tetapi di akhirat sengsara. Apalagi jangan sampai keluarga kita sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kita maunya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Baik di dunia dapat kebaikan dari Allah, dan di akhirat juga mendapatkan kebaikan berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tinjauan dari Al-Quran ya, agar kita dapat mendidik adab buat anak-anak kita ya, supaya kita ini menjalani kehidupan ya, mendidik keluarga kita itu harus dengan panduan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu penting, sekali lagi mengingatkan di intro, di awal saya sampaikan bagaimana orang munafik, bagaimana orang kafir mengelola harta, mendidik anak. Jangan sampai kita tiru. Kita itu punya paradigma, punya cara berpikir, punya pedoman dalam hidup, bagaimana kita mencari mengelola harta dengan baik dan juga mendidik keluarga kita dengan baik, sehingga keluarga kita bisa menjadi teladan cermin tentang kebaikan Islam bagi rahmatan lil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Dr. Fahmi Salim MA. Masya Allah, uraian yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menelaah kembali surah Ibrahim ayat 37 sampai 40 dan surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah bisa berikan kita kemudahan dalam mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang Ustadz sampaikan. Memasuki sesi berikutnya, acara tanya jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, masih penasaran dengan tema kita malam ini, kita batasi 3 ya Ustaz. Kita karena keterbatasan waktu dibatasi 3 saja Ustaz ya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan. Jauh dulu, ngantarnya jauh sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz. Kita tolong ingatkan ya, Ustaz. Nabi Ibrahim ketemu dengan putranya Ismail itu kalau nggak salah cuma sekitar 4 kali. Pada waktu kecil ditinggalkan, kemudian pada waktu menyampaikan mimpi, kemudian pada waktu menyatakan para menantunya istrinya diganti, kemudian setelah yang selanjutnya palang pintunya sudah benar. Nah itu kalau nggak salah sekitar 4 kali ya Ustadz ya, kurang lebih 4 kali. Nah itu kalau anak-anak zaman sekarang kan mungkin fatherless ya, berarti ketidak hadiran sosok ayah, figur ayah di situ sebenarnya. Ya. Tetapi apakah Nabi Ibrahim itu kekuatan doa dan juga kemudian ibunya yang luar biasa, atau bagaimana Ustadz? Ini kok bisa menjadi apa ya, putra yang begitu luar biasa begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekalian jawab langsung Ustadz ya, biar nggak dicatat. Saya nggak bawa bolpen. Baik, terima kasih. Dari ibu siapa? Hah? Bu Retno. Bu Menlu itu. Terima kasih Bu Retno. Soal kita memang benar ya, banyak para ahli, para pakar keluarga dan parenting itu mengatakan bahwa kenapa anak itu tidak memiliki adab atau tidak memiliki orientasi hidup yang benar, itu karena adanya fatherless ya, ketidakhadiran figur seorang ayah ya. Nah, kehadiran figur ayah itu sebenarnya bukan hanya fisik, tapi juga secara ruhaniah.
nilai-nilai pendidikan yang kuat ditanamkan meskipun jaraknya memisahkan antara anak dengan orang tua itu cukup jauh. Maksudnya begini, ada satu ayat di dalam Al-Quran begini mengatakan, ketika penduduk surga, ya, mereka masuk ke dalam surga, dan ternyata yang masuk ke dalam surga itu adalah anak-anak, ketemu dengan orang tuanya, ya, ketemu dengan kakeknya, ketemu dengan saudara kandungnya. Nah, lalu mereka berkumpul. Nah, itu disebutkan ayatnya begini bunyinya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Surat apa itu? Surah Nun, Qalam. La, bukan. Qalam. Bukan. Ya. Al-Qalam. Iya, Al-Qalam. Hah? Al-Haq. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Para penduduk surga itu mereka bertemu di dalam surga itu, ternyata bertemu dengan kerabat At-Tur, ya. Bertemu dengan keluarganya, dengan orang tuanya, sanak familinya. Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, apa yang menyebabkan kok kita bisa ketemu di surga ini? Ya. Apa yang menyebabkan itu? Ada bocoran jawabannya, Pak. Ini dialognya nanti di dalam surga, tapi sudah dibocorkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi memang banyak bocoran-bocoran dalam Quran itu. Supaya apa? Supaya kita persiapkan itu. Apa jawaban para ahli surga itu? Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kami dulu di dunia ketika kami bersama keluarga, itu kami apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah mereka menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarga. Jadi bukan menanamkan rasa takut kepada bapaknya. Banyak kan kita ngedidik anak ini supaya dia takut sama kita, ya. Takut sama ibunya. Kalau dipelototin mamanya, takut. Kalau diancam sama bapaknya, gak boleh begini, takut. Bukan itu hakikat pendidikan dalam keluarga. Jadi orang tua gak perlu jadi sosok yang menakutkan. Jangan jadi monster buat anak-anak. Yang perlu ditanamkan kepada anak adalah anak itu akan berbakti, akan nurut apa kata orang tua. Kalau kita betul-betul menanamkan kepada si anak ini rasa takutnya itu kepada Allah, bukan kepada kita. Paham? Rasa takut kepada siapa? Allah, bukan kepada kita gitu. Kalau kita menanamkan rasa takut anak itu kepada kita, ketika kita berjauhan secara fisik dengan anak itu, dia akan merasa bebas, ya. Dia merasa senang, dia bisa melakukan apapun, apa yang melanggar agama dia lakukan, karena kita nggak ada dekat dengan dia, karena kita nggak mantau langsung dia. Tapi kalau anak itu ditanamkan rasa takutnya kepada Allah, meskipun jaraknya jauh, itu Ibrahim dengan Ismail, anaknya ditanamkan rasa kepada Allah, anak ini tetap akan menjadi orang baik, akan jadi orang soleh. Kenapa? Takutnya itu bukan kepada Ibrahim, takutnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Begitu kira-kira. Jadi ini memang perlu pendekatan yang ekstra, ya. Kedekatan fisik itu memang perlu, tetapi tidak satu-satunya. Nah, yang penting itu adalah bagaimana kita menanamkan rasa takut itu kepada anak itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, kenapa Ibrahim dan Ismail berjauhan tapi anaknya itu tetap menjadi anak yang soleh? Karena seperti Yusuf dengan Yakub itu kan terpisah, betul? Pernah baca surat Yusuf? Pernah? Setahun sekali? Kalau khatam bulan Ramadan. Kalau baca surat Yusuf, baca terjemahnya enggak? Enggak. Cuma dengar apa kata Ustadz. Gimana mau mendapatkan pendidikan keluarga yang baik kalau enggak baca surat Yusuf?
Yusuf itu kan dari kecil terpisah dari bapaknya. Terus kenapa dia bisa jadi tetap orang soleh, Pak? Kenapa dia digoda sama perempuan cantik, nggak bergeming? Coba kalau bapak-bapak, dirayu, ya, dikasih iming-iming dunia, harta, tahta, wanita, lewat itu, goyang. Ya. Digoda macam-macam itu, Nabi Yusuf itu tidak membuat dia lemah. Bahkan dia mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ketika dia digoda oleh siapa namanya itu, nama Zulaikha sebenarnya nggak ada sih di dalam Quran, itu nggak ada. Itu kata ahli tafsir, kata ahli sejarah, ya. Imra'atul Aziz namanya. Namanya disamarkan karena itu aib, ya. Tidak boleh diumbar. Itulah akhlaknya Quran itu seperti itu. Ketika walaqad hammat bihi wa hamma biha, dua-duanya sebenarnya saling ada apa? Ada kontak, ya, ada rasa keinginan. Ya, laqad hammat bihi wa hamma biha, tapi dicegah oleh Allah, laula an ra'a burhana rabbi. Ya. Kalau bukan karena Yusuf melihat tanda-tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda di situ? Ada sebagian ulama mengatakan ketika Yusuf akan melakukan atau tergoda untuk melayani keinginan Imratul Aziz, itu kemudian terlintas bayangan bapaknya. Bapaknya itu di Baitul Maqdis, dia di Mesir, dipisahkan oleh gurun Sinai yang besar itu, kan? Pernah ke gurun Sinai? Ya sekali-kali mainlah, jangan gurun Qatar aja. Itu banyak situs sejarah, ya. Ada Gunung Musa, Tursina, ya, dan lain sebagainya. Ketika dia akan hampir saja berbuat maksiat, ya, ketika itu Allah kirimkan, ya, gambar atau visual tentang Nabi Yakub. Dikirim tanda sinyal dari Allah. Dia langsung sadar Nabi Yusuf itu. Ya, itu kata sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi ketika dia teringat tuh gambaran Nabi Yakub, wah, saya punya ayah. Ayah saya ini orang baik. Ayah saya ini orang soleh. Kalau saya berbuat jahat, saya berbuat keliru, nama bapak saya akan tercemar. Begitu kira-kira. Makanya ada ayat ketika menggambarkan tuduhan orang Yahudi kepada siapa? Maryam. Apa kata orang Yahudi? Kan bilang, kamu tuh berzina, anakmu ini hasil zina. Mereka, ya, Yahudi yang nggak suka dengan Maryam ini, ya, mereka mengatakan pada Maryam, makana abuki imra'as sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Kenapa kamu kok bisa berzina? Kenapa kamu kok punya anak haram? Padahal bapak dan ibumu itu bukan orang jahat, bukan orang yang suka begituan. Itu. Apa sih maksud ayat ini semua? Itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana anak itu harus bisa menjaga nama baik orang tuanya, ya. Mereka dari keturunan soleh itu akan menjaga nama baik orang tuanya. Maka penting saudara menjadi orang soleh. Kenapa? Orang soleh itu banyak manfaatnya, banyak benefitnya, ya, yang Allah berikan di dunia sebelum nanti di surga. Apa di antara benefit orang jadi orang soleh di dunia? Anak kita itu akan merasakan bahwa kalau bapaknya, ibunya soleh-soleha, anaknya itu akan memiliki rasa tanggung jawab. Dia nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa mencemarkan nama baik orang tua. Kira-kira begitu, ya, bisa dimengerti, ya. Jadi itu yang penting kita tanamkan. Pantaskan diri kita sebagai orang tua menjadi orang soleh, supaya kita bisa mendidik anak kita menjadi orang soleh. Dan anak kita itu ketika dia akan tergoda, ketika dia akan tergelincir, dia ingat bagaimana sosok orang tuanya yang soleh itu, dan dia gak mau mencemarkan nama baik orang tuanya.
Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan selanjutnya. Sebelum pertanyaan selanjutnya, Bu Retno dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, ini tadi surah At-Tur ayat 25 sampai 27. Nah, nanti kalau mau ditelaah kembali ayat 25 sampai 27 surah At-Tur. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaannya sudah ditanyakan materi sama pertanyaannya yang pertama. Tapi yang pertanyaan yang kedua, Ustaz, yang pertama jazakallah khair atas pencerahannya pada malam hari ini. Jadi sampaikan bahwa salah satu doa Nabi Ibrahim itu adalah bagaimana menempatkan menempatkan putranya Ismail di lembah yang tiada tanaman. Apakah kalau kita bisa menarik kesimpulan, salah satu cara untuk mendidik anak kita itu adalah mendidik dengan kesulitan, gitu. Artinya menempatkan mereka dalam posisi yang harus berjuang, yang tidak diberikan gelimang fasilitas. Apakah bisa dimaknai seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya tentang tidak memberikan fasilitas yang baik. Terima kasih. Jadi yang ditanyakan itu dari ayat askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, itu apakah kita sebagai orang tua dalam mendidik keluarga atau anak itu tidak perlu memberikan fasilitas yang mewah atau bagaimana? Jadi saya kira kita tidak mengambil doa itu secara harfiah, ya. Kalau waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan itu sebenarnya bukan dalam konteks kita ini memberikan fasilitas mewah atau tidak. Tapi Nabi Ibrahim itu menggambarkan kondisi fakta yang beliau hadapi. Perintah Allah, ya, untuk menempatkan anak dan istrinya itu di lembah yang tandus. Tapi titik penekanannya itu bukan soal ketandusannya sebenarnya. Tapi di mana? Inda baitikal muharram. Baik tandus atau subur. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan ayat itu, kalau kita di Indonesia ini kan subur, ada tanaman, ada sawah, ada ladang, ada sungai, ada danau. Apa nggak boleh kita cari rumah yang ada danaunya? Ya. Apakah ayat itu memerintahkan kita kalau cari rumah itu ya carilah di tempat yang tandus gitu ya? Enggak juga. Ya, artinya disesuaikan dengan kondisi kita. Itu menggambarkan kondisi Nabi Ibrahim itu memang dalam kondisi yang memang tanah itu tandus dan tidak dihidupi oleh tanaman-tanaman dan tumbuhan. Yang ditekankan oleh Ibrahim itu sebenarnya adalah penggalan kata berikutnya, inda baitikal muharram. Ya, orientasi kita mendidik dan menempatkan keluarga kita itu adalah orientasi pendidikan itu adalah dengan apa? Ditempatkan, diberikan pendidikan yang berfokus kepada baitikal muharram, rumah yang agung, yaitu Ka'bah, ya, di masjid. Nah, kalau diimplementasikan zaman sekarang, kita ini mestinya memprioritaskan mencari rumah, ya, memilih hunian itu yang ada masjidnya lah. Itu pesannya, ya. Apa? Masjid itu sentral, masjid itu tempat kita beribadah, masjid itu tempat kita mengkaji ilmu, ya. Masjid itu pusat peradaban Islam. Maka itu titik penekanannya itu adalah inda baitikal muharram. Ya, kami tempatkan anak cucu keluarga kami itu di dekat rumahmu yang diagungkan. Ya. Jadi bukan berarti kita disuruh cari tempat di tempat yang tandus. Enggak, gitu ya. Tapi di mana ada rumah Allah, ada tempat kita untuk bersujud, ada tempat kita untuk membangun
masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang beriman, yang beramal soleh, maka disitulah mestinya kita menempatkan anak-anak kita. Seperti itu, ya. Jadi soal apakah fasilitas itu harus lengkap atau tidak, itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Ada orang tua tingkat ekonominya memang lebih dari cukup, maka dia bisa memberikan fasilitas yang terbaik buat pendidikan anak-anaknya. Yang penting fasilitas itu ya diawasi, dijaga betul oleh orang tua. Ini betul-betul menunjang anak ini untuk apa? Untuk menambah atau meningkatkan imannya, takwanya kepada Allah. Jangan kita memberikan fasilitas kepada anak itu justru nanti menjauhkan anak-anak kita itu dari iman, menjauhkan dia dari nilai-nilai kesalehan, gitu ya. Jadi boleh nggak memberikan fasilitas anak kita itu dengan misalnya sekarang ini pakai smartphone ya, atau sarana-sarana yang lain yang bagus gitu, ya boleh, tergantung kita menggunakannya untuk apa ya. Orang tua harus mengawasi, orang tua harus memantau perkembangan anak kita ya. Jadi saya kira ini tergantung kebijaksanaan setiap orang tua ya, kewaspadaan orang tua dalam memberikan fasilitas-fasilitas penunjang buat pendidikan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Santoni. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Yang terakhir kata Salam. Baik, Ustaz, ini ada sebuah ungkapan bahwa didiklah anak dengan masanya. Jadi ada ungkapan 7 kali 3. Jadi 7 tahun pertama itu anak itu dimanja. 7 tahun kedua anak itu lebih sering diberi perintah. Dan 7 tahun yang ketiga itu di dialog, diskusi. Apa memang benar seperti itu dari ajaran Al-Quran ini? Ya, terima kasih. Ya, kalau kita sejauh ya pembacaan kami terhadap Al-Quran, saya kira konsep seperti itu belum ada atau tidak kita temukan. Itu pengalaman barangkali dari berapa ahli pendidikan ya, disebut dengan 7 tahapan, 7 tahun dalam 3 tahapan itu. Ya memang itu sesuai dengan usia anak-anak. Ya, anak-anak 1 sampai 7 memang dia harus kita jadikan dia sebagai raja. Ya, kita mengikuti anak itu main. Kita harus main dengan anak. Ya, jangan kita memaksakan anak ikut kita. Kita yang ikut dengan anak. Nah, setelah itu kemudian kita perintah. Ya, ada perintah sholat, ada perintah apa, itu kan dimulai dari umur usia 7 tahun. Nah, barangkali itu terinspirasi dari hadis ya. Dari hadis Nabi kan mengatakan kalau anak kalian itu sudah mencapai usia 7 tahun, perintahkan mereka sholat. Muru auladakum bis-sholah wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Ya. Perintahkan anak kamu, suruh anak kamu itu sholat umur 7 tahun. Tapi belum wajib loh ya. Perintahkan itu maksudnya membiasakan. Sebab wajibnya sholat itu kan kalau sudah akil balik. Ya, usia 10 tahun laki-laki belum akil balik biasanya. Bahkan 12 tahun pun sebenarnya belum akil balik kalau laki-laki. Kalau perempuan sudah mulai keluar mensnya itu usia 12 tahun rata-rata. Sekarang ya, kalau dulu mungkin agak lambat. Sekarang ini agak cepat ini. Anak perempuan itu usia akil baliknya itu sekarang rata-rata 12 tahun lah. Kira-kira kelas 6 SD itu. Nah, anak-anak itu ya artinya dimulai kita membiasakan anak untuk sholat itu umur 7 tahun. Itu kata Nabi SAW, memperintah. Ya. Nah, kalau anak kita umur usia jadi 7 sampai 10 itu masih perintah, masih sifatnya ajakan, persuasif ya. Bahkan juga boleh kita memberikan hadiah-hadiah buat anak supaya ikut perintah
dari orang tuanya. Tapi kalau sudah usia 10 tahun, itu kalau mereka nggak sholat, baru boleh kita berikan pendidikan berupa apa? Dipukul. Pukul itu dalam pengertian ya bukan kita mukul kayak kita mukul ngelemparin anjing ya sampai luka. Enggak. Jadi mukul itu adalah sama seperti istilah dalam Al-Quran itu atau hadis yang mengatakan dorban ghaira mubarrih, ya, pukulan yang tidak melukai, ya, tidak menyakiti, ya, itu perlu dilakukan oleh orang tua, ya. Jadi mungkin berdasarkan inspirasi hadis itu. Jadi 7 pertama dia masih bebas bermain, memang dunianya bermain, ya, dunianya dia imajinasi. Setelah terkumpul, ya, mumayyiz 7 tahun, 10 tahun, nah biasakan dia dengan perintah-perintah itu. Nah baru kemudian memasuki usia 14, karena yang ketiga itu 14 itu, nah itu dialog sebagaimana terinspirasi. Nah, kalau yang inspirasi dialog itu usia 14 tahun itu mungkin diambil dari kisah Ismail, ya, ketika di dalam Al-Quran di surat As-Saffat itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam in an yadbahuka fanzur madza tara. Ya, ketika Nabi Ismail itu mencapai usia dia sudah mampu untuk bekerja mandiri. Nah, bekerja mandiri laki-laki itu dulu usianya 13 tahun, 14-13 tahun. Jadi itulah yang menjadi dasar barangkali bagi para ahli parenting membagi masa pendidikan awal itu menjadi 3, 7, ya, kemudian 1 sampai 7, 7 sampai 14, lalu 14 sampai berikutnya 21. Nah, itulah masa-masa balagha ma'ahu sa'ya. Ya, Nabi Ibrahim itu meminta atau mimpi bahwa dia menyembelih putranya Ismail itu berdasarkan wahyu Allah itu di usia sekitaran 13-14 tahun Nabi Ismail. Ya, demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya, insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.